Halo, perkenalkan nama saya Agung Mersi Putra Kalalo. Saya dari kelas MJ 102, Prodi Manajemen. Berikut saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Ekonomi Mikro. Yang dimana produk yang saya pilih adalah beras. Dalam presentasi ini tentunya pertama ada overview produk, yang kedua aspek ekonomi mikro, yang ketiga struktur produk, dan terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk yang pertama, beras. Beras adalah produk yang sangat umum dan tersedia di banyak pasar, baik di pasar tradisional maupun modern tentunya. Beras ini merupakan bahan makanan pokok utama untuk masyarakat di wilayah Asia, lebih tepatnya di Indonesia. Yang kita tahu sendiri, beras telah diolah menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia, yaitu nasi. Untuk produk beras dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi mikro sebagai suatu barang yang memiliki permintaan yang cukup tinggi, ketersediaan yang terbatas, dan harga yang bervariasi sesuai dengan kondisi pasarnya. Berikut ini adalah beberapa aspek ekonomi mikro yang terkait dengan produk beras. Yang pertama permintaan, yang kedua pasokan, yang ketiga harga, yang keempat persaingan, kelima biaya produksi, dan terakhir adalah kebijakan pemerintah. Kita masuk yang pertama dari aspek permintaan. Permintaan beras dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, harga relatif besar beras terhadap bahan makanan lain, kebiasaan makan masyarakat, dan perubahan tren diet. Yang kedua, pasokan. Pasokan beras dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti produksi, impor, dan ekspor. Di sini banyak negara yang mengimpor beras karena produksi dalam negeri tidak mencukupi. Sebagai contoh di negara kita, negara Indonesia. Pasokan yang beras yang terbatas dapat mempengaruhi harga beras di pasaran. Yang ketiga, harga. Harga beras dipengaruhi oleh permintaan dan pasokan di pasar. Jika permintaan melebihi pasokan, maka harga beras akan naik. Sebaliknya, jika pasokan melebihi permintaan, maka harga beras akan turun. Nah, aspek yang keempat yaitu persaingan, di mana produk beras adalah salah satu produk yang bersifat homogen atau sama-sama. Artinya beras yang satu dengan yang lain memiliki kualitas yang hampir sama. Hal ini memungkinkan terjadi persaingan antar produsen yang mempengaruhi harga dan kualitas produk. Yang kelima, biaya produksi. Biaya produksi beras meliputi biaya bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang keenam, yaitu kebijakan pemerintah seperti subsidi dan pajak dapat mempengaruhi harga dari beras. Jika pemerintah memberikan subsidi kepada petani atau produsen beras, maka harga beras bisa lebih murah. Tetapi sebaliknya, jika pemerintah memberi pajak, maka harga beras bisa melambung lebih mahal atau lebih tinggi. Nah, dari struktur pasar beras dapat berbeda-beda tergantung pada lokasi geografis, regulasi pemerintah, dan kondisi ekonomi setiap negara. Berikut adalah beberapa contoh struktur pasar yang mungkin terjadi dalam industri beras. Yang pertama, monopoli, kedua oligopoli, yang ketiga persaingan sempurna, keempat adalah monopsoni, dan terakhir adalah oligopsoni. Kita masuk yang pertama monopoli, di mana monopoli dalam situasi monopoli ada hanya satu produsen beras yang menguasai seluruh pasar. Produsen beras ini memiliki kontrol penuh atas harga dan kualitas beras yang dijual. Dalam situasi monopoli, produsen cenderung memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memasarkan harga yang lebih tinggi kepada konsumen, karena konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari perusahaan tunggal ini. Untuk case ini, di Indonesia belum ya, karena di sini di mana Indonesia ada campur tangan dari pemerintah. Apabila harga sudah melambung tinggi, biasanya pemerintah akan melakukan namanya intervensi. Yang kedua adalah oligopoli. Oligopoli dalam situasi oligopoli hanya ada beberapa produsen beras yang menguasai pasar. Produsen-produsen ini cenderung berkolaborasi untuk memaksakan harga yang lebih tinggi dan membatasi persaingan di antara mereka. Dalam situasi ini, konsumen juga cenderung menjadi korban karena hanya ditawarkan oleh oligopoli akan lebih tinggi daripada jika pasar beras bersifat persaingan sempurna. Kalau ini hampir terjadi di
bangsa kita, bangsa Indonesia, karena maraknya mafia-mafia beras. Yang ketiga, persaingan sempurna. Sebenarnya inilah persaingan yang ideal. Yang di suatu persaingan sempurna, ada banyak produsen beras yang menguasai pasar. Setiap produsen beras harus bersaing dengan produsen yang lain, baik dalam dari harga, kualitas, maupun layanan. Sebenarnya inilah yang paling ideal. Cuma negara kita belum sampai ke tahap seperti ini. Yang keempat, monopsoni, yang dimana hanya ada satu pembeli besar yang menguasai pasar. Ini hampir mirip kayak monopoli ya, dan produsen beras harus menjual produk mereka kepada pembeli tunggal ini. Dan yang terakhir, oligopsoni, yang dalam situasi oligopsoni hanya ada beberapa pembeli besar yang menguasai pasar dan produsen beras harus bersaing untuk menjual produk mereka kepada pembeli ini. Dalam situasi ini, pembeli cenderung berkolaborasi untuk memasarkan harga yang lebih rendah kepada produsen beras dan produsen memiliki sedikit kuasa untuk menentukan harga jual mereka. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam prakteknya pasar beras di banyak negara seluruh dunia seringkali diatur oleh pemerintah melalui kebijakan regulasi yang berbeda-beda tentunya. Beberapa contoh regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi struktur pasar beras adalah pengendalian harga, subsidi, dan terakhir adalah kuota impor. Demikianlah beberapa aspek ekonomi mikro yang terkait dengan produk beras. Hal ini menunjukkan bahwa beras adalah produk yang sangat penting dan memiliki dampak besar pada perekonomian di banyak negara, khususnya di negara Indonesia. Demikian presentasi singkat dari saya. Untuk waktu dan kesempatan, saya ucapkan banyak terima kasih.